Selamat pagi adik-adik. Berkah dalam. Hari ini kita jumpa lagi dalam sekolah minggu bersama Kak Tias, Kak Jasmanto dan Kak Naning. Oke, ya ikuti ya. Selamat mengikuti. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus serta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat, rahmat dan karunia-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga pada hari yang cerah ini, kami masih bisa bersyukur kepadamu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan sekolah minggu. Kami akan bernyanyi bersama, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berkatilah sekolah minggu pada hari ini, dari awal sampai akhir, semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, Injil yang disampaikan kepada kita hari ini adalah tentang bagaimana supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Injil yang telah kita dengarkan tadi mengajak kita supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Hal ini tampak dari seseorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kami perbuat supaya bisa memperoleh hidup kekal?" Dari jawaban yang diberikan Yesus, kita dapat menemukan langkah yang tepat dan pasti untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa itu? Nah, langkah pertama, kita harus menuruti perintah Allah, yaitu 10 perintah Allah yang telah diberikan kita melalui Nabi Musa dalam Perjanjian Lama. Anak-anak masih ingat kan 10 perintah Allah? Nah, nanti diingat kembali, dibaca kembali, pasti ingat ya. Itu yang pertama. Tetapi menurut Yesus, hanya menuruti 10 perintah belum sempurna. Itu sudah bagus sebetulnya, tetapi belum sempurna. Nah, lalu apa langkah yang kedua? Langkah kedua supaya sempurna adalah mengikuti Yesus. Ya. Nah, mengapa harus mengikuti Yesus? Karena kita tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup, dan kekal. Nah, dengan mengikuti Yesus, hidup kita akan lebih sempurna.
kita akan menemukan kehidupan yang kekal. Karena Yesuslah perjanjian baru yang datang ke dunia untuk menggenapi perintah Allah dalam perjanjian lama tadi. Orang yang mengikuti Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Apa syaratnya? Syarat utamanya adalah kita mempercayakan diri kita secara tulus kepada Tuhan. Ya, secara tulus, tidak terpaksa. Itu mempercayakan secara tulus tuntunan Tuhan, ajaran Tuhan. Maka setiap hari kita harus menuruti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang tertulis dalam 10 perintah Allah tadi. Lebih sempurna kalau kita mengikuti Yesus. Nah, penyerahan diri selanjutnya akan tergambar dari kualitas hidup kita. Dengan cara apa? Berdoa. Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin menolong sesama. Dan kita akan dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Selain itu, syarat lain yang akan kita perjuangkan adalah menghidupi firman Allah. Bagaimana caranya? Nah, menghidupi firman Allah adalah setelah kita mendengarkan, meresapi firman Allah itu kita laksanakan, kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan menghidupi firman Allah, kita akan memperoleh hidup kekal yang sempurna. Ya, saya ingatkan lagi. 1, supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan sempurna. 1, selalu mengikuti perintah Allah yang tertulis dalam 10 perintah Allah. Yang kedua, kita mengikuti Yesus. Dan yang ketiga, kita menghidupi firman Allah. Bisa kita laksanakan? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Sekarang saatnya kita berkreasi. Kita akan membuat apa, Kak? Kita akan membuat rosario, gelang rosario. Nah, Ya. kenapa kita buat rosario? Karena bulan ini, bulan Oktober adalah bulan rosario. Nah, jadi setiap hari sudah rosario kan? Ya. Oke, yuk kita lihat bahannya apa saja, Kak. Nah, bahan yang digunakan yaitu kertas bekas. Yang pertama adalah kertas bekas. Ini kakak memakai amplop yang sudah tidak terpakai. Atau kalau kalian punya kertas majalah bisa digunakan. Kertas koran, kertas bekas, Kalender, sampul buku, bungkus nasi yang coklat bisa ya, Kak ya? boleh. Bisa. Yang bersih Yang tapi bersih ya, ya. jangan ada nasinya. Nah, Lalu terus ada lem untuk merekatkan. lalu untuk membuat salib kita memerlukan sedotan. Ya, ini Salibnya sedotan. ini ya. Sedotan. Ini salib. Apakah harus sedotan, Kak? Enggak. Tidak harus. Bisa juga dengan misalnya sumpit. Sumpit bambu ya. Sumpit bambu. Nah, Tusuk gigi ya, Bu. Apa tusuk Tusuk sate? sate. Tusuk sate. Kemudian ranting-ranting kayu juga bisa. Ranting kayu. Ya, Yang pokoknya kecil. yang ada di sekitar kita, nggak Terus? usah beli. Ada apa itu, Bu, yang panjang-panjang? Nah, lalu Benang ya? perlu benang untuk merangkai. Nah, supaya mudah merangkainya digunakan jarum. Jarumnya yang besar karena benangnya besar. Kalau ini Mama biasa menggunakan untuk kristik. Kristik itu prakarya membuat tusuk silang gitu. Jadi Tapi bukan jarum kasur itu ya, Bu ya. Itu jarum terlalu kasur besar. boleh. Oh, boleh bisa. Jarum kasur boleh. Oke. Ya, atau jarum kristik ini. Lalu Nah, ada gunting, jangan lupa lem, penggaris,
Guling, penggaris, dan untuk membuat garisnya pensil atau ballpoint ya. Sekarang Oke. kita buat manik-manik dari kertas dulu. caranya. Caranya kita siapkan kertas. Ini Kak Tias mau membuat garis. Lalu kita kasih titik-titik 1 cm 1 cm atas dan bawah. Lalu digaris serong ya. Garisnya serong. Garisnya serong seperti ini. Sehingga membentuk segitiga. Ujungnya lancip. Lalu kita foto. Tunjukkan dulu bentuk garisnya, Kak Ini Lia. Kak Tias Iya. yang garis banyak sekali. Nah, Sepertinya garisnya jadi. Lalu Terus kita akan foto. dipotong. Nanti jadinya seperti apa? Ini nanti Supaya- bentuknya segitiga ya, sehingga nanti menggulungnya enak. ting 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 Gampang. ting ting ting. Nah, ya. Ting, ting, ting. Boleh kok nanti minta bantuan mama, papa, kakak, eyang, siapapun ya. Kalau anak-anak belum mampu menggaris sendiri, boleh. Tapi kalau gunting kan Nah, bisa ya. Ini jadinya seperti ini. Jadinya Jadi seperti segitiga. ini, segitiga ya. Yang Nah, atas lebih besar, yang bawah ujungnya lebih runcing. kecil. Nah,
Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat menyelesaikan sekolah minggu kami hari ini dengan baik. Semoga kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan sebaik-baiknya dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang pengganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang pengganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek,